Bahaya sekali nih. Iwan mencoba bagus sekali. Oh, pas. Bagus bagian telak ke bagian muka ya. Bantingan lagi. Ya ini mencoba untuk di-choke. Coba meng-counter dengan guillotine choke. Betul sekali. Iya, sepertinya kekuatan Iwan belum masuk karena tangannya belum nyambung. Kalau udah nyambung, nah mungkin bisa menyebabkan kuncian yang sangat fatal. Kita lihat mampukah Iwan. Kita lihat ini Iwan mencoba untuk memasuk. Fighters, let's get it on. Fighters. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri setiap saat. Bermain yang sportif. Tos. Balik sudut. Buni 1, Buni 2, Buni 3. Dewan juri, timekeeper. Fighter ready. Fight! Oke, ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight berat 56,7 kg antara Iwan melawan Pantoko. Mas Fransino nih, ini udah melancarkan tendangan nih. Adu pukulan. Lalu melakukan takedown oleh Pantoko ya. Dan ini gerakan seperti ini bisa untuk menyerang juga atau dalam tidak bisa menyerang, gimana? Sekarang ini yang lagi diunggulkan adalah posisinya Pantoko karena dia sekarang lagi posisi atas. Pada saat posisi atas ini dia bisa melakukan pukulan-pukulan. Jadi ya pukulan dia akan jauh lebih kuat dibandingkan yang di bawah. Oh, betul. Kita lihat di sini Iwan melakukan posisi close guard. Dan akhirnya ini harus melancarkan pukulan-pukulan ya, sedikit-sedikit untuk menghalau dia punya konsentrasi ya. Iya, pastinya ini kita disebut rabbit punch. Kita pukulan-pukulan kecil ini mengganggu, tapi apabila telak lumayan juga bisa menyebabkan damage. Nah bagus, ini dia melakukan kuncian ini di belakang. Ini tujuannya untuk apa nih biasanya seperti ini? Sekarang ini Iwan ini dalam posisi close guard, dia memegang kepala Pantoko agar Pantoko tidak bisa posture up. Karena pada saat dia posture up, pukulannya akan sangat kencang sekali. Kalau dari sini mungkin pukulannya nggak begitu kencang karena hanya kekuatan tangan aja. Kekuatan tangan saja. Nggak ada kekuatan badannya. Bagus sekali oleh Iwan Hermawan. Di sini dia menetralisir bantingan dari Pantoko dengan mengambil posisi close guard. Kita lihat Pantoko belum bisa melakukan banyak dari posisi ini. Karena posisi ini sangat bahaya juga kalau berada di posisi bawah ya. Cuman harus digunakan teknik-teknik yang menguasai dalam ground fighting ya. Iya, betul. Dicoba untuk menahan pukulan tangan. Bagus sekali. Pantoko sangat bagus sekali memukul Iwan. Memang harus menggunakan pukulan kecil-kecil ya. Kalau bisa pukulan besar, tapi masalahnya dia sangat ini mepet dipegang, sekali. Nah, kepalanya dipegang. Ini yang menyebabkan dia tidak bisa mengeluarkan pukulan besar. Betul sekali, mencoba. Nah ini harus berbahaya sekali karena Pantoko harus mencoba untuk membuka tangan Iwan. Ya. Dan kecil-kecil ke kepala, ini sangat bahaya sekali ya karena walaupun sangat tipis tapi itu bisa membahayakan konsentrasi ya. Sangat mengganggu konsentrasi. Seperti kata Mike Tyson, semua orang punya rencana sampai dia kena pukul. Betul. Saat kena pukul hilang semua, buyar sudah. Betul. Kita lihat di sini Iwan di posisi ini bisa melakukan kuncian sebenarnya dari posisi close guard. Sedangkan Pantoko bisa melakukan pukulan-pukulan. Betul sekali. Ini bisa dilihat sekarang Pantoko berada di posisi atas, mencoba untuk menghalang-halangi ataupun menyerang bagian kepala untuk konsentrasi. Tapi terlihat di sini Iwan ini hanya mencoba menahan ya, dia nggak mencoba melakukan reversal, sapuan atau kuncian, dia hanya mencoba menahan dan mungkin berharap wasit menghentikan pertarungan dan memulai dari posisi berdiri lagi. Betul sekali. Karena tidak ada posisi-posisi menyerang dari kuncian yang coba dilakukan oleh Iwan. Ini saya lihat dengan posisi seperti ini apakah bisa untuk memutarbalikkan? Bisa, dia bisa melakukan scissor sweep, bisa melakukan butterfly sweep, bisa hip bump. Banyak yang bisa dilakukan untuk mencoba keluar dari posisi ini, tapi nampaknya tidak dilakukan oleh Iwan. Karena dalam posisi MMA ini harus konsentrasi juga mempengaruhi ya, dan mungkin juga pukulan-pukulan kecil tadi itu yang menyebabkan dia ragu untuk melakukan teknik. Betul sekali. Ini pukulan ke arah badan. Kena. Oh, telak sekali kita lihat. Bidak di blok. Ini lama-lama nih sikut juga boleh. Sikut juga bermain. Ya. Lama-lama ini akan menyebabkan sesak buat nafas dia ya. Betul. Iwan berada di posisi bawah mencoba untuk menghilangkan gerakan dari Pantoko. Tapi Pantoko berusaha untuk menyerang lalu di stop oleh wasit karena kurang aktif ya. Kurang aktif gerakannya. Betul. Bisa dibilang kalau punya stand fighting ini Iwan mempunyai kelebihan sendiri ya. Iya, dia berasal dari Muay Thai sedangkan Pantoko adalah gulat. Kita lihat di sini Iwan lebih unggul harusnya. Iya.
Low kick oleh Iwan, lalu diserang oleh sekali itu pas baik sudah di bagian dadu ya. Bagus sekali tapi takedown. Nambah bantingan. Iya, karena Pantoko mempunyai basic dari gulat jadi gampang sekali untuk menyerang. Betul. Dan yang memukau tadi adalah pukulan telaknya itu goyang. Hampir sekali ya. Iwan Hermawan goyang akibat pukulan tadi. Lihat, ini dalam posisi seperti ini Pantoko bisa juga untuk menyikut bagian kepala ya. Boleh, bisa. Boleh. Bisa. Kita lihat posisinya dia mencoba melakukan kuncian tangan. Betul, baik. Ini kita bisa lihat. dicoba. Half guard dari posisi yang Iya. jauh. Ini Posisi berbahaya sekali Pantoko. kita lihat. Pukulan bertubi-tubi. Iya. Iwan ternyata bang. Sekali lagi mencoba. Pantoko bisa menyudahi pertarungan ini. Kita lihat nih. Ke arah reset. muka Iwan. Bahaya sekali. Elbow juga. Bagus sekali, berbahaya sekali. Pantoko mencoba untuk menyerang bagian kepala melalui pukulan dari sikut. Iwan mencoba membalas dari posisi ini. Dan waktu save by the bell Ya. Kalau itu terjadi mungkin hasilnya beda ya. bisa. Kalau ada waktu lagi mungkin bisa lebih damage lagi. Bisa. Kita lihat di posisi ini. Bisa dilihat. Pantoko bertubi-tubi menyarankan elbow, pukulan, dan Iwan membalas. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh fighter-fighter pada saat posisi mount. Pada saat kita di bawah, jangan mencoba membalas, tapi coba menetralisir. Ya. Karena pukulan dari bawah tidak akan ada efek yang berarti ya. Kalau pemain tidak diakhiri oleh waktu Bisa mungkin selesai sudah. selesai sudah ya. Bisa selesai sudah. Oke, sekarang kita masuk ke ronde kedua ini di partai perbaikan peringkat kelas flyweight antara Iwan Hermawan dan Pantoko. Saya Kita rasa akan lihat nih. ronde 1 tadi sangat didominasi oleh Pantoko. Kita lihat dari standing lagi mampukah Iwan Hermawan mengandalkan strikingnya. Ya, ini mencoba untuk menjajaki serang-serangan. Kembali kena pukulan lagi. Nah, hook di sebelah kanan ya. Tapi power sudah hilang, kita lihat. Wah, ini banyak sekali mulai takedown lagi. Bantingan kembali dilakukan oleh Pantoko. Gerakan ini sangat terjadi dalam MMA ya. Bantingan seperti ini ya. Sebenarnya tergantung dari strategi. Kalau saya lihat waktu standing, Pantoko ini menang. Tapi dia malah melakukan bantingan berulang-ulang. Padahal dari posisi ini dia nggak bisa begitu melakukan serangan yang berarti ya. Saya pikir ini strategi yang kurang baik dari Pantoko. Karena tadi pada saat standing justru dia menang. Sekarang kita bisa dilihat Pantoko berada di atas, mencoba untuk mengeluarkan tangannya ya dari Iwan ya. Mencoba melakukan ground and pound. Dan Iwan kembali ke posisi close guard. Betul. Sambil menarik kepala Pantoko. Pukulan hook dari Pantoko ke arah kepala Iwan. Masuk lagi. Sepertinya Pantoko mencoba untuk mengulangi gerakan-gerakan dari ronde pertama ya. Iya. Dengan posisi seperti ini mungkin akan. Tapi ini berbeda lagi karena ini close guard. Close guard ini susah untuk memfinish dari posisi close guard. Harusnya dia mencoba melakukan guard pass, ya, mencoba mendapatkan posisi mount seperti tadi sebelum akhir dari ronde pertama. Kalau dari sini kita lihat pukulannya nggak ada yang berarti untuk menyebabkan damage. Iya. Ya, kita lihat tadi pukulan Pantoko dan elbow ke arah dilakukan oleh Iwan. Baik sekali. Ya baik pemirsa, ini adalah partai perbaikan peringkat kelas flyweight antara Pantoko dan Iwan. Dan posisi seperti ini harusnya Pantoko mencoba untuk keluar dari posisi ini ya. Ya, di kelas ini saat ini juaranya adalah Wardi. Kita lihat mampukah kedua fighter ini menjadi tantangan bagi seorang Suwardi. Iya. Memukul lagi bagian kepala. Kita lihat. Selama 3 kali tolak bagian kepala. Ini penting sekali. Dan apakah posisi dagu bisa mencoba untuk menghilangkan konsentrasi lawan? Bisa, tapi nggak boleh untuk ke arah mata. Ke arah mata, ke arah leher, ke arah muka, boleh. Oke, kita mulai lagi. Berdiri lagi, kita lihat. Mampukah. Kita lihat apa. Bantingan kembali. Itu sangat bagus sekali oleh Pantoko. Dislam oleh Pantoko, bagus sekali. Iwan mencoba melakukan giletin. Di fight pertamanya dia menang melalui giletin. Kita lihat mampukah dia bisa menang. Coba, ini sangat bahaya sekali untuk Pantoko. Ternyata lepas. Bagus sekali Pantoko. Pantoko sangat
dilihat secara fisik mungkin Pantoko bisa juga nih ya, mempunyai fisik yang sangat bagus ya. Fisik nampak prima, tapi kita lihat di sini Iwan nampak mempunyai kemampuan submission ya. Dia mencoba melakukan guillotine choke. Wow. Oh, elbow elbow keras sekali. 3 kali berturut-turut Sudah ke mulai arah. berdarah dari hidung Iwan Hermawan. Tapi bisa dilihat di sini Iwan sepertinya santai, agak pelan-pelan dia melihat dengan konsep seperti ini. Dia Saya mencoba lihat untuk menahan. mungkin dia cukup baik, cukup santai. Dan kembali save by the Save by bell. the bell. Kita akan masuk ke ronde ketiga. Ronde ketiga. Ini sangat memakan energi ya. Fight Betul. mereka dari awal non-stop. Dan benturan ke arah kepala. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. Iwan dan Pantoko. Mas Rosino, kira-kira apakah Iwan bisa mencoba untuk mengajak untuk stand up fighting? Ya, kalau kita lihat dari ronde 1 dan ronde 2, Iwan agak kewalahan di stand up fighting. Sedangkan untuk bantingan dikuasai juga oleh Pantoko. Jadi memang butuh keajaiban untuk Iwan bisa memenangkan pertandingan ini. 2 ronde ini sudah dikuasai oleh Pantoko. Mampukah Iwan mengeluarkan keajaiban? Kita lihat pelatih Guntar sangat semangat memijiti fighternya agar siap untuk ronde berikutnya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke ronde ketiga. Dari sudut merah Pantoko dan sudut biru adalah Iwan Hermawan. Untuk partai perbaikan peringkat. Kita harus masuk ke ronde ketiga. Ronde terakhir. Ya, kedua petarung mencoba untuk menjajaki, bermain dengan jarak. Berbahaya Dan sekali low kick ya. juga Iwan mencoba bagus melakukan sekali. banting. Oh, tendangan. pas. Bagus bagian telak ke bagian muka ya. Bantingan Bantingan lagi. Ya, ini mencoba untuk di-choke. Coba mengcounter dengan guillotine choke. Betul sekali. Iya, sepertinya kekuatan Iwan Belum masuk karena Belum tangannya masuk, belum ya. nyambung. Kalau udah nyambung, nah mungkin bisa menyebabkan kuncian kuncian yang masuk. sangat fatal. Kita lihat mampukah Iwan. Kita lihat dia Ini Iwan mencoba untuk memasukkan tangannya. Iya. Kita lihat tangan kirinya masih lepas. masih lepas dan Kita kita lihat. akan lihat masuk lagi apakah ini akan berhasil untuk mencok Pantoko. Kita hitung Oh, nampaknya apakah masuk. bisa. Kita lihat leher. Oh, dia ternyata selesai. Tap out sudah. Ternyata Pantoko udah memberikan Sayang save sekali. ya. Padahal Dia sudah memenangi 2 ronde. Benar, 2 ronde Dan dia berturut-turut. yang melakukan bantingan, namun dia pula yang terkena kunci. Sayang sekali. ini sangat di luar dari dugaan. Padahal Keajaiban dilakukan oleh iya, Iwan Hermawan. betul. Karena di sini bisa dilihat Iwan udah mengalami pukulan bertubi-tubi ya, dan Ya. pukulan dari sikut dan berada di bagian bawah. Dan ternyata tetap posisi menentukan segalanya juga ya. Kadang-kadang kemampuan ground fight kemampuan kuncian itu bisa menjadi pengubah dari hasil pertarungan. Kita lihat Pantoko sudah menguasai 2 pertandingan, 2 ronde bantingan. Oke, kita akan kembali di sini kita akan lihat di ronde kira-kira siapa ketiga yang akan detik memenangi ke-52. partai Meraih perbaikan kemenangan peringkat melalui tap out flyweight ini. menggunakan teknik Silakan. guillotine choke. The winner dari sudut biru, Iwan Hermawan.